Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Resy Alifah dengan NIM 2110060. Saya di sini akan menceritakan pengalaman pribadi saya 3 tahun ke belakang. Ya, ini bukan hanya sekedar menceritakan pengalaman, tapi juga sebagai sharing dan motivasi untuk teman-teman semua. Jadi agar saling mengetahui satu sama lain. Ya. Jadi 3 tahun ke belakang itu, saya adalah seorang acne fighter yang dimana itu perjuangan banget selama 3 tahun ya. 3 tahun ke belakang tuh untuk menyembuhkan jerawat yang ada di muka aku. Itu tuh satu muka jerawat. Dan itu kayak membuat rasa saya tuh kayak ya sedikit dimana itu perjuangan banget selama 3 tahun ya. 3 tahun ke belakang tuh untuk menyembuhkan jerawat yang ada di muka aku. Itu tuh satu muka jerawat. Dan itu kayak membuat rasa saya tuh kayak ya sedikit-sedikit malu dan tidak nyaman seperti itu. Bermula dari akhir tahun 2019 itu saya seperti mulai muncul-muncul beruntusan banyak, satu muka itu merah, dan juga lama-kelamaan dia jadi jerawat, tapi tidak begitu parah gitu ya. Parah-parahnya itu pada tahun awal 2020 yang dimana itu kan pandemi sedang puncak-puncaknya, dan saya punya kekurangan yang seperti ini pada saat pandemi. Pada saat pandemi tersebut saya sudah merasakan rasanya tidak nyaman gitu dengan muka saya. Soalnya bukan karena saya tidak pede, sebenarnya saya pede-pede saja gitu ya kalau ke sekolah, ke luar pun dengan penampilan seperti ini, dengan muka yang seperti ini. Tapi di sini yang membuat saya gak nyaman itu adalah sakit. Muka tuh terasa berat. Itu pada saat pandemi gitu ya. Pada saat itu orang tua saya memutuskan bahwa saya untuk ke klinik gitu ya. Dan kliniknya itu kan dokternya juga ada, tapi pada saat itu kan emang lagi libur. Dan saya memutuskan untuk ke sana aja. Tapi sebelum ke sana itu orang tua saya menghubungi dokternya dulu. Apakah bisa gak ya ini Resya dibawa gitu diperiksa. Dan ternyata dokternya tuh minta fotonya bagaimana kondisinya. Dan ternyata ya sangat parah gitu. Dokter tuh pun menyarankan ya sudah gitu, datang saja ke klinik. Dan kliniknya ada di kota Bandung, dan saya dari Garut jauh-jauh ke Bandung pada saat kondisinya PSBB. Itu udah gak peduli sama sekali mau ada polisi atau enggak, yang penting keselamatan saya gitu ya, biar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Jadi makanya langsung tindakan. Sesampainya di klinik, saya dan orang tua saya langsung disambut sama dokternya. Ya seperti biasa lah, konsultasi, tindakan, seperti itu. Dan setelah pulang ke rumah, itu kondisi muka tuh merah banget. Setelah beres tindakan itu pasti ada bekasnya ya. Bekasnya tuh begitu merah, meradang, bengkak. Karena kan ya namanya juga jerawat satu muka gitu. Jadi mau gak mau satu muka harus bengkak. Dan itu saya gak mau keluar rumah. Dan alhamdulillahnya lagi kan sedang pandemi, sedang libur 2 minggu. Dan itu saya manfaatkan untuk menjaga pola hidup yang sehat. Ya karena corona juga, jadi terbantulah untuk penyembuhan. Dan alhamdulillah sembuhnya pun tidak lama saya. Ya sekitar 5 bulanan lah itu saya sembuh dan kembali normal lagi seperti semula. Ya itu cerita saya. Alhamdulillah. Sangat-sangat menguji kesabaran, tapi dari pengalaman ini saya begitu banyak mengambil hikmah ya, pelajaran yang terdapat dalam ya perjalanan hidup saya pada saat itu banyak sekali hal positif yang harus saya ambil. Di antaranya saya bisa menjadi lebih sabar, saya bisa melatih rasa kepercayaan diri saya terus yakin gitu kepada Tuhan bahwa Tuhan itu pasti sedang menguji umatnya, sedang menguji manusia itu dengan cara yang berbeda-beda. Dan alhamdulillah dengan begitu saya berusaha berdoa, mengobati, bisa sembuh. Pada saat saya jerawatan, apakah pernah ada yang ngebully saya? Jawabannya adalah kalau ngebully tidak, palingan seperti nyinyiran orang-orang, kayak sepertinya tidak ada cowok yang mau mendekati saya gitu karena muka saya gini, mana ada cowok yang mau. Saya dalam hati kata siapa
yakin emang gak ada cowok yang gak mau sama saya. Ya itu sedikit kesal juga, tapi kebanyakan orang-orang tuh pada merekomendasi saya pakai produk ini, produk itu, dan sebenarnya saya tidak terlalu yakin untuk memakai asal-asalan produk karena takutnya memperparah wajah. Karena kan setiap wajah itu, kulit wajah tuh kan beda ya, beda tipenya. Dan saya juga ini ada genetik juga dari keluarga, karena rata-rata keluarga saya tuh memiliki kulit yang berminyak dan sensitif. Ya mungkin segitu saja cerita pengalaman saya gitu. Sebenarnya masih panjang, tapi karena ya mengingat tugas ini di durasi waktunya, jadi takutnya kepanjangan. Ya tidak apa-apa ya, yang penting di garis bawahinya tuh yang ini gitu, yang pentingnya yang ini. Ya semoga ya kita semua itu bisa terlindung dari hal-hal yang tidak diinginkan. Saya berharap kita semua akan selalu bersyukur atas kenikmatan yang telah Tuhan berikan. Ya yang namanya ujian kan kita tidak tahu gitu. Ya namanya juga kehidupan juga keras. Yang penting kita jalani aja dengan ikhlas. Insya Allah semuanya bakalan bisa teratasi. Ya mungkin segitu saja. Tapi di akhir video saya akan menampilkan bagaimana kondisi wajah saya saat dulu. Take some finesse, I see